Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur. Dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Shalom saudara, tentunya tidak ada di antara kita yang suka dibanding-bandingkan. Baik itu dibandingkan dengan keluarga, baik itu dibandingkan dengan siapapun, baik itu dibandingkan dengan tetangga, terlebih ketika dibandingkan dengan yang bukan umat. Namun bagaimana lagi saudara, apabila sudah tidak ada cara untuk mengajar umatnya, sampai Tuhan sendiri berkata dalam Yeremia 35 ayat yang ke-16, keturunan Yonadab taat kepada perintah bapak leluhur mereka, tetapi kamu tidak mau taat kepadaku. Saudara, dalam bagian ini Allah membandingkan ketaatan umatnya dengan yang bukan umat, saudara. Keturunan Yonadab sangat taat dengan Yonadab bapa leluhurnya. Sebaliknya umat Tuhan sendiri tidak mau taat dengan Tuhannya. Nah, siapa saudara keturunan Yonadab ini? Keturunan Yonadab ini adalah kaum Rekab. Kaum ini sebenarnya tidak termasuk dari suku-suku Israel. Mereka adalah keturunan dari suku Keni, yaitu suku dari mertua Musa. Kaum ini juga bukan bangsawan. Mereka tidak berstatus sosial tinggi. Mereka rupanya suku yang semi-nomaden, berpindah-pindah tempat sesuai kebutuhan hidup mereka dalam berternak. Nah saudara, di bawah kepemimpinan Yonadab, kaum Rekab ini pernah berkomitmen untuk tidak minum anggur. Komitmen ini kemudian dijalankan dengan setia oleh mereka, turun-temurun. Mereka memegang teguh komitmen mereka kepada nenek moyang mereka. Dan hal ini saudara sangat berbanding terbalik dengan umat Tuhan. Umat justru hidup dalam ketidaktaatan. Umat justru hidup di dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Ketidaktaatan ini sudah menjadi pola hidup dan kebiasaan mereka. Sampai Tuhan sendiri berkata dalam ayat yang ke-14, aku terus-menerus berbicara kepada kamu dan kamu tidak mau mendengarkan. Ngeri enggak Bapak Ibu Saudara?
Tuhan terus-menerus berbicara kepada umatnya, dan umatnya tidak mau mendengarkan. Karena itu saudara, Allah mengecam umatnya sendiri, dan kecaman yang sangat pedas ini tepat sekali bagi umatnya. Sebab ketidaktaatan mereka bukanlah sekedar kekilafan, namun sudah menjadi pola kebiasaan. Ketidaktaatan sudah menjadi pola hidup mereka. Hal itu ditegaskan saudara dengan kata apa? Terus-menerus. Bahkan dalam bagian ini diulang sebanyak 2 kali. Aku terus-menerus berbicara kepada kamu, namun kamu tidak mau mendengarkan suaraku. Aku mengutus nabi-nabiku agar kamu bertobat, namun kamu juga tidak mau bertobat. Saudara, hal ini sangat kontras dengan keturunan Yonadab tadi, dengan orang-orang Rekab. Ketaatan kepada Yonadab, bapak leluhur mereka, menjadi pola hidup seluruh anggota keluarga kelompok Rekab, mulai dari anak-anak hingga dewasa, bahkan baik laki-laki maupun perempuan. Saudara, perbandingan ini memang tidak enak, apalagi dibandingkan dengan yang bukan umat. Bagaimana yang bukan umat justru bisa setia, bisa taat kepada bapak leluhur mereka. Sebaliknya, yang umat Tuhan justru terus-menerus disampaikan firman, namun terus-menerus juga mereka tidak taat. Ini cambukan keras bagi setiap kita. Jika kepada seorang Yonadab yang adalah manusia biasa, keturunan Rekab menjadikan ketaatan mereka kepada ajarannya sebagai pola hidup, maka seharusnya ketaatan kita kepada firman dan aturan Allah juga menjadi karakteristik kita. Karena itu saudara, mari kita merobohkan pola hidup ketidaktaatan dan membangun pola hidup ketaatan. Tidak gampang memang, dari tidak taat menjadi taat. Tapi mari kita mulai saudara. Dari siapa? Dari diri kita. Membangun pola hidup ketaatan. Hal apapun, bahkan hal yang paling terkecil di tengah-tengah keluarga, kita dasari karena kita taat kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami. Ketika dibanding-bandingkan dengan yang bukan umat, itu memang tidak menyenangkan. Tetapi apa daya ketika Engkau sudah tidak memiliki cara selain memperbandingkan umat-Mu dengan mereka yang di luar umat. Dan biarlah ini menjadi cambukan keras bagi setiap kami. Jika yang bukan umat mereka memiliki ketaatan kepada leluhurnya, maka demikian juga kami yang adalah umat, biarlah kami membangun pola hidup ketaatan kepada Engkau, kepada ajaran-Mu, kepada firman-Mu yang diberitakan kepada kami. Robohkanlah Tuhan pola hidup ketidaktaatan. Sebaliknya biarlah kami terus membangun pola hidup dalam ketaatan. Dalam hal terkecil apapun, kami belajar terus taat dan juga semakin taat. Secara khusus Bapak hari ini menyerahkan untuk rombongan daripada beberapa jemaat yang sudah sampai di Bali untuk bersama-sama, dan biarlah kiranya boleh terjadi persekutuan yang erat dan dekat dan akrab antara satu dengan yang lain, dan persekutuan itu didasari oleh karena Tuhan dan bukan karena manusia. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang ada di Banyuwangi yang juga di dalam masa liburan ini, juga kiranya Tuhan menolong menyertai dalam segala pekerjaan. Biarlah segala sesuatunya dilakukan dalam pola hidup ketaatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa. Amin.